Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'aman katsirah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Masyaallah. Kembali saya akan melanjutkan video saya sebelumnya berkaitan dengan prinsip halal dan haram. Kita sudah membahas tentang kenapa penting belajar tentang halal dan haram, dan sudah kita sebutkan 9 prinsip dasar berkaitan dengan halal dan haram. Kali ini saya akan coba menjelaskan ke 9 perkara tersebut. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Mudah-mudahan perkuliahan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan yang prima insya Allah dan mensyukuri segala nikmatnya. Ini 9 prinsip halal dan haram yang kita singgung sebelumnya. Ada 9 perkara yang penting sekali. Kita akan coba detailkan, breakdown satu persatu. Yang pertama adalah al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dari sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Dalil yang sering kali disampaikan oleh para ulama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Kemudian di surah Al-Jasiyah ayat 13 dan juga surah Luqman ayat 20. Jadi ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya adalah untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh manusia. Di surah Al-Baqarah misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan bagimu langit dan bumi. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu untuk manusia. Dengan demikian, jika Allah tidak menegaskan keharaman sesuatu hal, maka sejatinya semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah halal buat manusia. Hukum asalnya adalah boleh. Kemudian dalil selanjutnya adalah ma ahallallahu fahuwa halalun wa ma harrama fahuwa haram wa ma sakata anhu fahuwa afun faqbalu minallah afiyatahu fa innallaha lam yakun liyansa syai'an. Jadi apa yang Allah halalkan dalam kitabnya maka hukumnya adalah halal. Dan apa yang Allah haramkan itu hukumnya haram. Ini adalah sabda Rasulullah SAW. Dan apa yang Allah diamkan, Allah tidak menyinggungnya, wa masakata anhu fahuwa afun, maka itu adalah rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terimalah kemurahan Allah tersebut. Sesungguhnya Allah tidak akan melupakan sesuatu. Jadi nggak mungkin Allah itu ketika tidak ada dalilnya misalnya ya, Allah tidak nyinggung masalah itu, kemudian kita katakan, oh bisa jadi haram nih. Mungkin Allah lupa. Enggak. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tidaklah Allah itu lupa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan sesuatu. Rasul pun membacakan ayat di surah Maryam ayat 64, wa ma kana rabbuka nasiya. Jadi semuanya Allah jelaskan dengan baik, maka apa yang Allah diamkan itu sesungguhnya adalah ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini berlaku kepada urusan muamalah ya, tapi tidak berlaku berkaitan dengan ibadah. Kalau hal ibadah
sifatnya adalah tauqifi. Jadi kita harus menunggu perintah, harus menunggu penjelasan dari Allah dan Rasul-Nya. Di antara konsekuensi dari kaidah ini adalah diperbolehkannya transaksi jual beli, sewa menyewa, hibah, dan berbagai transaksi lainnya yang mendukung kebutuhan manusia. Apapun perkara muamalah yang tidak ada ketentuan larangannya, maka hukumnya halal. Baik itu sifatnya sunnah maupun makruh untuk dikerjakan, tapi intinya adalah halal. Nah, bagaimana terkait dengan penentuan halal dan haram? Nah, ini adalah kaidah kedua. Jadi kalau kaidah pertama adalah segala sesuatu pada dasarnya adalah halal, maka kaidah kedua adalah penentuan halal dan haram itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah." Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan bagi mereka yang tidak diizinkan atau diridhoi oleh Allah? Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadz zalimina lahum adzabun alim. Apakah mereka membuat sesembahan? Apakah mereka membuat syariat? Syariat di sini adalah aturan. Jadi yang membuat aturan itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada yang lain. Maka ketentuan halal dan haram itu adalah hak prerogatif, itu adalah ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Maka kita tidak boleh menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan ataupun mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan. Kemudian dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haram. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal, ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Imam Syafi'i rahimahullah dalam bukunya dari Hakim Makum Qadil Qudah Abu Yusuf, pengikut Imam Abu Hanifah, beliau menyampaikan bahwasanya saya mendapati para ulama kami. Jadi yang mengatakan ini adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf menyampaikan bahwasanya para ulama kami membenci dalam mengeluarkan fatwa. Ini halal, ini haram. Kecuali terdapat jelas di dalam Al-Quran tanpa melakukan penafsiran mendalam. Para ulama sangat berhati-hati dalam memutuskan halal dan haram. Karena kalau kita, para ulama ini ya, ditanya oleh para jamaah, Ustaz, ini hukumnya apa Ustaz? Halal apa haram? Kalau ditanya Ustaz, daging babi hukumnya halal apa haram? Oh, itu ada dalilnya jelas itu. Hukumnya haram. Tapi kalau perkara-perkara yang masih sifatnya syubhat, perkara-perkara yang bersifat kontemporer, itu kalau ditanya, itu sangat berhati-hati. Ustaz, bagaimana hukumnya GoPay misalnya? Nah, wait. Kita harus tahu dulu nih bagaimana cara prosesnya dan lain sebagainya, perlu didiskusikan. Jadi tidak bisa serta-merta kemudian mengatakan atau membuat fatwa. Bahkan karena saking sulitnya ini, fatwa halal dan haram pada saat ini itu cenderung dilakukan secara kolektif. Di Indonesia misalnya, organisasi-organisasi Islam di Indonesia punya majelis fatwanya. Muhammadiyah punya majelis tarjih misalnya. Di NU punya juga majelisnya. Kemudian di organisasi-organisasi Islam yang lain juga demikian. Dan secara nasional,
kita ada yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia. Ini seringkali mengeluarkan fatwa-fatwa berkaitan dengan problematika permasalahan yang dihadapi oleh umat. Karena permasalahan kontemporer tidak bisa dilihat dari satu sisi, harus dari berbagai aspek. Maka ijtihad secara kolektif ini sangat penting dilakukan saat ini karena keterbatasan yang dimiliki oleh sejumlah ulama, oleh para ulama. Ada ulama yang mungkin paham fikihnya, tapi tidak menguasai secara detail bagaimana perekonomian berjalan. Maka diperlukan ada orang yang mungkin punya pemahaman yang lebih dari sisi ekonominya. Atau ada yang punya pemahaman lebih dari aspek sosiologinya. Maka dengan banyaknya pemikiran, dengan ijtihad secara kolektif ini, mereka diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan umat secara komprehensif. Kemudian yang ketiga, pelarangan atas sesuatu mengindikasikan adanya kekejian dan mara bahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Thayyibat ini adalah hal yang baik bagi jiwa, sedangkan khaba'its ini adalah yang buruk bagi kita. Khaba'its sesuatu yang dapat menyebabkan mara bahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sini bahwasanya Allah itu menghalalkan sesuatu yang baik. Berarti semua yang halal ini pada dasarnya hukumnya adalah baik buat kita. Adapun sesuatu yang Allah haramkan itu ada mara bahaya atau kerusakan. Apa mara bahayanya? Apa kerusakannya? Tentu tidak mudah untuk ada yang mudah mungkin bisa kita lihat, tapi ada juga yang memerlukan kajian yang lebih mendalam. Mencuri haram jelas. Tapi kalau makan daging babi itu haram. Wait, apa permasalahannya? Kenapa kok daging babi itu haram? Penjelasan yang sulit untuk kita terangkan. Mungkin dengan pendekatan medis sekarang, banyak sejumlah penelitian yang menyampaikan bagaimana dampak negatif daripada memakan daging babi terhadap manusia. Tetapi toh pemahaman ini tidak serta-merta diterima oleh banyak pihak. Masih banyak orang yang menganggap bahwasanya tidak ada masalah bagi kesehatan manusia. Kita mungkin dalam hal ini hanya bisa menyampaikan hikmah. Hikmah menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa kita cerna, yang bisa kita pahami, kemudian kita sampaikan itu. Tetapi yang paling penting adalah kenapa itu diharamkan? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan. Kalau berdebat masalah saintifik, masalah hikmah itu mungkin panjang. Tapi yang paling penting bagi seorang muslim itu adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh terhadap perintahmu wahai Allah dan Rasul. Wahai Rasulullah. Demikian halnya terkait dengan masalah khamr dan maisir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan maisir, tentang khamr dan perjudian. Maka Allah sampaikan dengan jelas di sini bahwasanya kul fihi ma ismun kabir. Bahwasanya di dalam khamr dan maisir itu ada dosa besar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengakui ada manfaatnya. Wa manafi'u linnas. Tapi ingat, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi Allah sampaikan, Allah tegaskan bahwasanya dosanya, madaratnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh khamar dan maisir. Khamar ada cukainya. Lumayan besar cukai
di Indonesia yang dapat dari khamr. Tapi bagaimana dampak negatifnya? Bisa berdampak kepada hubungan berkeluarga juga, merusak rumah tangga, merusak harta. Demikian halnya juga dengan maisir, perjudian. Banyak madaratnya. Keuntungannya ya mungkin pemerintah bisa netapin pajak yang sekarang sempat agak rame ya berkaitan dengan ada usulan untuk memajaki perjudian. Itu manfaat buat negara. Ya kita akui itu adalah manfaat. Tapi kita harus sampaikan bahwasanya madaratnya jauh lebih besar. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Contoh lainnya adalah praktek riba. Ini adalah tambahan dari pokok pinjaman. Ini kalau kita melihat dari kacamata ekonomi konvensional saat ini, memberikan pinjaman kepada seseorang dengan bunga, itu mendorong pembangunan. Maka institusi perbankan itu diperkuat supaya untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan modal. Kalau kita melihat secara ini, oh iya, ada dampak bagusnya ya. Ada dampak baiknya. Tapi ingat bahwasanya madaratnya juga jauh lebih besar. Sekarang banyak orang yang terjerat dengan pinjol ya sekarang. Pinjaman online. Ini adalah perbuatan zalim. Kenapa? Karena orang yang membutuhkan pinjaman itu adalah memang orang yang dalam posisi sulit. Maka dalam Islam itu sebenarnya antara pinjaman itu dibandingkan dengan sedekah. Daripada kamu misalnya meminjamkan dan mengambil bunga, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah binasakan. Kamu mengeksploitasi temanmu, kamu mengeksploitasi sesama manusia yang lain, mengeksploitasi kesulitan yang dia alami, dan kamu mengambil keuntungan atas kesulitan tersebut. Kemudian prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat adalah tidaklah sesuatu itu diharamkan, melainkan ada penggantinya yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina. Allah kasih solusi. Apa itu? Pernikahan. Mohon maaf, prakteknya sama antara zina dan pernikahan. Tetapi akadnya berbeda. Ada hal yang sakral di situ yaitu apa? Ijab kabulnya dalam hal pernikahan. Qabil tu nikah wa tazwijah bi mahallil madhkur misalnya. Kemudian perjudian. Allah Subhanahu wa taala haramkan perjudian. Perjudian itu ada jadi ada psikologi manusia ini senang dengan sesuatu yang bersifat kayak seakan-akan dia ingin bahwasanya saya bisa lebih, saya punya keberuntungan yang lebih. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang mubah, yaitu perlombaan, kompetisi. Manusia sering senang berkompetisi. Maka Allah kasih jalannya yaitu perlombaan, bukan dengan cara perjudian. Karena itu adalah mendapatkan keuntungan atas kerugian orang lain. Kemudian riba, Allah haramkan riba, Allah halalkan perdagangan. Jadi Allah itu tidak akan menghendaki kesulitan bagi hambanya. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menghendaki hal yang baik buat kamu. Wala yuridu bikumul usra. Dan tidaklah Allah itu memberikan kesulitan buat kamu. Kemudian perkara yang kelima. Kaidah yang kelima adalah sesuatu yang mengantarkan kepada perkara yang haram, maka ia juga haram. Zina itu adalah haram. Maka ikhtilat, pornografi, itu adalah sesuatu yang mengarahkan kepada yang haram.
ya, maka itu menjadi tidak diperbolehkan berdua-duaan, khalwat ya, khalwat, berdua-duaan, tidak ada orang lain. Itu yang ketiga, setan itu. Kemudian memakan harta orang lain dengan batil, menjual barang yang tidak dimiliki, menipu timbangan. Jadi yang diharamkan adalah memakan harta orang dengan cara yang batil. Nah, caranya misalnya menipu timbangan itu adalah sesuatu yang mengantarkan kita untuk memakan harta orang lain secara batil. Maka itu juga dilarang. Menjual barang yang tidak dimiliki itu juga bisa menimbulkan konflik. Konsekuensi lain dari kaidah ini adalah dosa tidak hanya ditanggung oleh pelaku saja, tapi juga orang lain yang membantu. Misalnya dalam hal khomer, khomer dilarang, maka yang menjual khomer itu juga dilarang karena orang bisa minum khomer dengan cara apa? Membeli dari penjual. Lebih lanjut lagi, berarti produsennya haram, melakukan praktek yang haram karena khomer diproduksi oleh perusahaan tersebut misalnya. Jadi sesuatu yang mengantarkan haram, maka ia juga haram. Riba juga demikian. Baik itu yang memberikan riba maupun yang menerima riba, itu dua-duanya salah. Yang minjem dan yang memberikan pinjaman, itu dua-duanya salah. Bahkan saksi dan juga pencatatnya dikenai laknat dari Allah dan Rasulnya. Jadi sesuatu yang menghantarkan kepada perkara haram, maka ia juga haram sebagai wasilah. Kemudian yang keenam, ini adalah trik atas haram juga haram. Jadi trik yang dimaksud ini adalah melaksanakan hal yang terlarang dengan cara yang seakan-akan tidak terlarang. Contoh di sini adalah Yahudi misalnya, mereka dilarang untuk bisnis di hari Sabtu, ya, hari Sabat, karena mereka nggak boleh mencari bisnis pada waktu itu ya. Ini syariatnya Yahudi. Jadi mereka harus beribadah di hari Sabtu. Tapi mereka pinter. Mereka ngakali. Jadi Jumatnya mereka masang jaring. Diambil hari Ahad. Jadi hari Sabtu mereka di rumah. Mereka beribadah. Nah ini kan ngakali. Nah ini sesuatu yang terlarang. Atau memberikan nama yang berbeda dan atau bentuk yang berbeda. Ada Khomer dikasih nama yang Arab-Arapan misalnya. Khomer udah Arab ya. Maksud saya yang terkesan Islami ya, yang terkesan Islami. Nah, itu tetap apapun namanya, ya kalau dia haram ya haram. Mau dia misalnya riba diganti dengan nama bunga, ya tetap haram. Bunga kan sesuatu yang menarik ya. Ini misalnya nih Rasulullah SAW bersabda, la yastahilanna ta'ifatun min ummati al-khamr yasummunuha bi ghairi ismiha. Niscaya terdapat sekelompok umatku yang menghalalkan khamr, mereka menamakannya dengan nama lain. Jadi bukan khamr. Apa misalnya topi miring gitu ya. Atau apa lagi ya. Nama-nama khamr ya. Banyak sekali. Kemudian misalnya nih, ya'ti 'alan nas zaman yastahilluna riba bismil bai'. Mereka menghalalkan riba dengan nama jual beli. Maka ini harus hati-hati. Hati-hati dalam hal ini ya, trik atas haram juga haram. Ini disebut dengan hilah.
Tapi menariknya ada juga yang disebut dengan hilah syar'iyah. Itu menarik ya. Hilah syar'iyah. Itu trik yang boleh. Ada trik-trik yang bisa diperkenankan. Nah, dalam hal ini makanya paling tepat itu adalah kita bertanya kepada para ulama, apakah ini adalah suatu trik yang haram atau suatu trik yang diperbolehkan. Kemudian yang ketujuh, niat baik tidak menjadikan seseorang untuk berbuat haram. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Niat yang baik itu tidak menghalalkan segala cara. Contoh, kita ingin berbagi dengan orang lain, orang miskin. Ada terjadi ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Maka kita bertindak seperti Robin Hood, mencuri harta orang kaya dan memberikan kepada yang miskin. Maka ini adalah tindakan yang tidak diperbolehkan. Atau ingin meningkatkan perekonomian masyarakat dengan sistem ribawi misalnya. Tujuannya baik, mulia, tapi caranya juga harus baik. Kemudian yang kedelapan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa halal dan haram itu memiliki ketentuan yang jelas. Ya, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma mustabihat. Umurun mustabihat. Jadi di antara keduanya itu adalah perkara syubhat, dan perkara syubhat ini harus kita hindari. Ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal video. Kemudian kaidah fikih yang bisa diambil dari prinsip ini adalah, salah satunya adalah jika ada unsur halal dan haram pada sesuatu yang bercampur, maka unsur haramlah yang dimenangkan. Jadi kalau ada campuran antara halal dan haram, maka kita ambil mudahnya adalah perkara haram yang mendominasi. Kemudian yang terakhir, keadaan darurat memperbolehkan yang haram. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Innama harama alaikumul maitah waddam walahmal khinzir. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surah Al-Baqarah ayat 173 bahwasanya Allah mengharamkan bagi kita bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sini famanit turwa, barang siapa yang terpaksa harus memakan ghaira bagin, dia nggak ada keinginan untuk makan itu sebenarnya. Ghaira bagin, dia nggak ada keinginan. Wala adin, dan bukan pula hal yang melampaui batas. Fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Faman turwa ghairu baghi wala adin fala isma alaih. Jadi di sini adalah ketika kita misalnya tidak mendapati makanan apapun. Ini contoh yang paling sering disampaikan oleh para ulama atau dalam kitab-kitab fikih. Ya kalau tidak ada makanan satupun kecuali bangkai dan kita hampir mati karena itu, maka boleh kita memakan daging babi tersebut, bangkai tersebut. Tidak ada minuman misalnya, akhirnya minum darah. Tapi ingat, ad-daru ma ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Bahwasanya apa yang diperbolehkan karena darurat itu ada takarannya. Nggak bisa serta-merta atau nggak bisa seenaknya saja. Sampai kenyang misalnya. Makan daging babi, enak nih, enak. Waduh, itu udah masuk bukan lagi darurat. Awalnya mungkin dia kelaparan, makan daging babi, enak, dilanjutin. Nah itu udah kena haram.
Ma'ubi halid darurati yuqaddaru biqadariha. Bolehnya itu hanya sebatas kepada yang bisa mencukupi setidaknya dia untuk bisa bertahan hidup misalnya. Jadi ada takarannya. Ghaira baghin. Dia tidak menginginkan dan tidak juga berlebihan. Jadi ada takarannya secukupnya saja. Nah ini mungkin akhir daripada penjelasan saya berkaitan dengan 9 prinsip dasar ya, 9 prinsip berkaitan dengan halal dan haram. Dan ini adalah soal latihan yang mungkin bisa kalian coba renungkan terkait dengan bagaimana sih gaya hidup halal dan apakah hanya untuk muslim? Kenapa kita penting mempelajari halal dan haram? Apa bedanya halal, haram, dan syubhat? Apa saja prinsip halal? Jelaskan. Nah, itu adalah mungkin coba menjadikan latihan buat kalian, menjadi refleksi juga buat kalian, sudah seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan lanjutkan dalam sesi diskusi, insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.